pemupukan. Nah, itu berdasarkan pengalaman ya. Kalau bertani sawit itu sudah yang paling pokok. Paling pokoknya itu sudah ya teman-teman. Nggak ada yang namanya buang pelepah efektif menghilangkan songgo satu itu, atau nggak pakai songgo, asal jangan di atas buah ya teman-teman buang. Nggak ada yang mengurangi 8 kilo buah, berat buah sawit itu nggak ada, bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan melihat komen yang cukup menggelitik, dan saya juga dari komen orang ini ya, saya lihat masih ada tutorial di YouTube yang mengatakan memang, coba kita baca ya untuk komennya. Yang punya kebun, kita baca ya, yang punya kebun nggak paham soal sawit, nggak paham serang sawit itu masih songgo satu katanya, karena menghilangkan efek, menghilangkan pelepah yang efektif, menghilangkan 8 kg berat buah sawit. Sungguh lucu ya, lucu sekali komennya itu ya. Mungkin kalau dia itu ngomenin channelnya anak-anak yang tentang tutorial tutorial sawit ya, mungkin masuk akal ya. Kalau kayak saya ini sudah 20 tahun ya, 20 tahun dalam berkecimpung dalam usaha sawit, yang hari-hari saya ya, jujur aja ya, hari-hari saya adalah di sawit. Mungkin teman-teman yang pernah berkunjung ke tempat saya nanti silahkan aja datang ke daerah Kabupaten Pasir, khususnya Kecamatan Kuaro ya. Saya kasih tahu aja alamatnya, ke pabrik HSS ya. Di situ lokasi sawit tempat saya ya, dekat pabrik. Tapi itu kebun pribadi, bukan kebun perusahaan. Tapi dulu saya pernah juga kerja di perusahaan sawit selama 8 tahun ya. Nah, 8 tahun, ingat teman-teman. Mulai dari penanaman saya itu sudah pernah, namanya dalam bidang sawit itu saya sudah pernah. Bahkan saya kerja di pabrik, jadi proses pengolahan dari buah tandan segar atau TBS menjadi CPO saya sudah tahu. Kalau pabrik kerja di pabrik bimoli saya belum, tapi kalau dari tandan segar sampai ke CPO saya pernah. Karena saya selama 8 tahun bekerja di pabrik, dan saya bekerja di kebun juga, di kebun pribadi. Karena saya dulu bekerja di pabrik untuk mengumpul modal agar saya bisa menanam kebun-kebun sawit saya ini. Karena saya dititipkan oleh orang tua lahan warisan ya, jadinya saya bisa menanam tanpa harus membeli. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi warisan, jadi saya harus membeli lahan. Nah ini ya, ini tadi kita bahas saja lagi yang menghilangkan satu pelepah di buah-buah, bilangnya meringankan buah, jadi mengurangi berat buah 8 kilo ya. Nah ini kita bahas, kita lihat aja ya. Ini dia ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah ini soal berat buah atau gede buah ini tergantung pupuk ya. Tergantung pupuk dan paritas. Yang pertama adalah paritas ya. Besar kecil buah itu tergantung paritas, dan berat buah tergantung pupuk ya. Ingat ya, berat buah itu tergantung pupuk. Kalau sawit itu buahnya sering dipupuk, biasanya buahnya berat dan padat. Silahkan praktek yang saya bicarakan ini di rumah ya. Silahkan pupuk sawit teman-teman, bandingkan antara sawit yang dipupuk dan tidak dipupuk. Oke? Nah itu dia pembahasannya ya. Nah kalau yang katanya membuang pelepah yang efektif seperti di bawah ini, songgo satu atau menghilangkan songgonya sekalian, itu sama sekali tidak menghilangkan berat buah. Nah kalau menghilangkan berat buah itu ya teman-teman, mungkin dia katakan tuh, mungkin yang kita ambil itu pelepah yang di atas buah seperti ini mungkin, makanya menghilangkan. Tapi juga menurut saya kalau menghilangkan pelepah di atas sini, memang saya yakin betul dia katakan itu. Tetapi kalau dia menghilangkan pelepah di bawah sini yang efektif seperti ini nggak efektif sih sebenarnya. Ini dibuang aja nggak masalah sih. Itu baru bisa merusak dari besarnya buah kalau di atas buah yang kita buang pelepahnya. Tapi nggak mungkin seorang petani sawit membuang pelepah sawit di atas buah ya, nggak mungkin tuh. Petani yang cukup bodoh ya menurut saya ya. Nah kita lihat aja ya. Nah ini buah sini keliling ya, mutar ya. Ini paritas PPKS, memang buahnya segede ini ya. Mungkin PPKS buahnya itu paling berat ya 18 kilo sampai 25 kilo. Silahkan baca profil bibit sawit PPKS dan jenisnya. Ini PPKS Simalungun ya. Silahkan lihat profilnya di di Google ya, untuk
PPKS Simalungun sampai mana berat buahnya ya. Nah itu dia teman-teman. Nah ini. Nah kalau memang mungkin buah itu ya teman-teman ya, saya jelaskan lagi, mungkin buah itu memang untuk buah pertama sama buah terakhir ini memang beratnya akan beda ya. Karena buah terakhir ini biasanya buah jepit namanya ya. Makanya biasanya ini berat, misalkan ini beratnya 10 kilo, mungkin yang itu atas itu paling 5 kilo. Nah 5 kilo dia semakin, ini tingkat-tingkat ya, 3 tingkat buahnya ini semakin berkurang. Nah ini sudah terbungkus masuk bagus ya. Karena buahnya 3 tingkat seperti ini ya teman-teman. Nah ini karena memang ini rutin dipupuk ya. Kita selalu rutin pemupukan untuk sawit ini, karena sawit muda masih efektif ya. Pemupukan sedikit aja sudah berpengaruh. Nah ini teman-teman bisa lihat ya sawit ini. Nah ini sawit saya ini rata-rata berbuah kecil seperti ini ya. Bukan kurang nutrisi sebenarnya. Kalau buah sawit yang kurang nutrisi itu tidak mungkin seperti ini ya teman-teman. Nggak mungkin seperti ini, nyusun-nyusun seperti ini ya. Kita lihat fakta aja. Memang saya lihat untuk tutorial seperti itu memang ada di channel YouTube, salah satu channel YouTube, dan yang nonton juga banyak sampai 21.000 bahkan sampai 25.000 orang ya. Nah sekalinya banyak sekali yang dibodohi. Nah itu tadi yang pembahasan kedua, di pembahasan di channel YouTube itu saya lihat dia bilangnya pelepah itu harus dipertahankan sebanyak 40 sampai 48 pelepah ya. Nah itu ya jujur aja ya, saya pribadi ya nggak sanggup saya menghitung pelepah ya sebelum lunas dihitung. Yang bisa kita jadi patokan itu yaitu gunakan songgo 1 atau songgo 3 ya. Itu nggak mungkin, itu sangat teori bodoh ya menurut saya. Mungkin ya silakan komen di bawah ya kalau ada teman-teman yang sanggup menghitung pelepah. Nggak usah banyak ya, 1 hektar isinya 125 pokok ya, 125 pokok. Kalau PPKS ya 150 pokok, hitung aja setiap pohonnya ya. Itu lucu ya. Mungkin teman-teman bisa cari dari channel YouTube ya, di channel YouTube, salah satu channel YouTube yang menjelaskan tutorial sawit ya, tutorial sawit tentang sawit ya, ada di channel YouTube yang dia pakai papan tulis ya, pakai papan tulis seperti itu ya. Dia menjelaskan di papan tulis, dia sistem begini apa, silang-silang begini bisa menghitung jumlah pelepah ini. Kalau saya nggak sanggup, jujur aja ya, saya 20 tahun bertani sawit ya, sudah bosan nih bagatnya bertani sawit ini. nggak sanggup, jujur saya nggak sanggup menghitung pelepah sampai 40-48 setiap pokok ini seluas ini ya. Ini 1 hektar aja lahan ini, 82 pokok sini udah sampai 150, kena banyak mati dimakan kumbang ya. Itu sangat lucu ya, orang itu bikin tutorial tapi banyak yang nonton, lucu ya, aneh. Mungkin saya enggak ngelihat komen-komennya di bawah karena saya sempat baca, karena saya memperhatikan videonya juga. Saya mau dapat ilmunya tapi kayak apa ya, saya mau dapat ilmunya tapi seperti saya itu kayak dibodoh-bodohi. Seumur hidup saya tidak sanggup menghitung pelepah saja gitu. Yang tahunnya saya ya songgo 1 atau songgo 2 seperti ini ya teman-teman. Ya silakan nanti teman-teman cari channel YouTube-nya, saya lupa namanya, Suarjana apa ya gitu. Sarjana ya, memang bentuknya orangnya ternyata cerdas, tapi sebenarnya aslinya ya teman-teman tahu sendiri ya. Channel YouTube seperti itu ya, aneh juga. Dia itu yang mengatakan, makanya yang banyak yang komen di kolom komentar saya seperti itu, menghilangkan 1 pelepah yang efektif mengurangi 8 kilo. Bayangkan teman-teman, 8 kilo buah sawit ya. Bayangkan itu ya. Kalau dipikir ya, 8 kilo, bayangkan kalau berat buahnya seperti ini ya. Ini buah seperti ini punya saya, ini yang kecil, jenis tipenya buah sawit yang kecil memang ya. PPKS Simalungun memang kecil buahnya. Kalau hilang 8 kilo dia, ini beratnya udah sampai 5 kilo saya rasa ini. Ini lantaran dipupuk mungkin tembus 5 kilo. Jadi 0 kilo. Jadinya ibaratnya kayak kapuk aja ya teman-teman. Kalau saya buang pelepahnya di bawah sini, saya buang di bawah sini, hilangin songgonya ini ya. Jadi hilang kayak kapas seperti itu, asli. Mungkin teman-teman mungkin kalau lihat tutorial tertawa, mungkin karena itu mungkin banyak yang nonton channelnya itu ya, saya nggak tahu juga, nggak paham ya teman-teman. Nah ini kita bikin background di belakang sawit aja ya, karena mungkin teman-teman penasaran dengan sawit saya ya, dan batang-batangnya ya, karena pembahasannya itu lucu
Mungkin teman-teman kalau penasaran, nanti saya carikan channel YouTube yang seperti itu ya teman. Nah, seperti ini beratnya paling 5 kilo, paling 10 kilo teman-teman beratnya. Kalau hilang 8 kilo bagaimana? Lucu ya, pembahasannya lucu orang itu. Nanti saya lihatkan komen-komennya orang yang komen-komen orang yang mau kelihatan pintar padahal aslinya bodoh ya. Ini pintar atau bodoh nggak paham juga kita. Menghilangkan songgo bisa menghilangkan 8 kilo berat buah. Kalau dia buang di atas itu, di atas itu wajar, di atas buah ini wajar ya. Wajar. Saya percaya karena saya mempraktekkan sendiri. Buah sawit jadi tepos kecil ya. Itu wajar. Saya berdasarkan pengalaman aja ya. Kita tidak mengada-ngada. Jujur saya sawitin tidak mengada-ngada. Makanya saya berani bikin tutorial apa macam di YouTube ini, berbagi pengalaman karena saya bagikan yang berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman saya pernah ikut penyuluhan juga sebenarnya tentang sawit ini, tapi kebanyakan tidak masuk akal. Teori dengan praktek itu beda, asli beda jauh. Karena kita kalau teori saja ya, teori dan praktek, karena apa? Kita pas prakteknya ini dikendalikan berapa ya? Berbagai macam kendala ya. Pertama, kendalanya adalah cuaca. Yang pertama ya, cuaca. Kesuburan tanah dan pH tanah. Nah, itu penting. Terus hama yang ketiga, hama. Nah, itu teman-teman. Itu seterusnya ya pemupukan. Nah, itu berdasarkan pengalaman ya. Kalau bertani sawit itu sudah yang paling pokok. Paling pokoknya itu sudah ya teman-teman. Nggak ada yang namanya buang pelepah efektif menghilangkan songgo satu itu, atau nggak pakai songgo asal jangan di atas buah ya teman-teman buang. Nggak ada yang mengurangi 8 kilo buah berat buah sawit itu, nggak ada, bohong itu. Jangan percaya channel YouTube seperti itu, mending makan makan tai. Aduh, ya sudah, oke teman-teman. Mungkin ada yang unik-unik lagi, nanti saya akan bahas lagi ya di channel YouTube saya. Karena orang-orang itu banyak yang ngomongnya pintar, tapi aslinya ya, aduh, tanpa pengalaman ya. Kita itu sebenarnya dalam hidup itu, dalam bertani apapun, tidak sekedar belajar teori. Kita harus belajar prakteknya dulu ya, prakteknya. Karena di lapangan tuh beda daripada di dalam ruangan, dalam waktu kita belajar teori ya. Beda jauh. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Kalau kita teori kita hanya berbicara, belum tahu faktanya di lokasi. Nah, soal bertani sawit ini saya real karena berdasarkan pengalaman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat ya dibuang saja ya. Karena sini saya membahas saja apa yang saya tahu ya. Oke, bye-bye.